Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosyidah, NIM 055 dari kelas 3B. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer materi OSI layar. Untuk videonya, silakan menyaksikan. Nah, penjelasan materi jaringan komputer kali ini mengenai OSI layar. OSI layar sendiri adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. OSI layar sendiri memiliki fungsi yaitu memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Selanjutnya yaitu lapisan OSI layer. OSI layer memiliki 7 lapisan yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk yang ketujuh yaitu application layer. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem. Tahap ini berhubungan langsung dengan pengguna. Contoh saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Yang keenam yaitu presentation layer. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Melakukan enskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Yang kelima yaitu session layer. Session merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat yaitu transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang ketiga yaitu network layer. Network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang kedua yaitu data link layer. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Dan yang terakhir, yang pertama, physical layer.
Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Lapisan ini merupakan lapisan dasar dari OSI layer. Selanjutnya yaitu cara kerja OSI layer. Prosedur OSI layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika, Anda menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surel kepada adik. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim. Lalu, aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol atau dalam hal ini SMTP untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu menempatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen. Kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengkonversi data ke dalam bentuk bitstream, lalu diteruskan melalui media fisik, seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi, sebelum adik Anda dapat membacanya seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer adik Anda. Session layer meneruskannya ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikannya ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email di komputer adik Anda. Adik Anda pun menerima surel tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan materi OSI layer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.